Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai litosfer dan kaitannya dalam kehidupan manusia. Nah, yang pertama ada lapisan bumi. Kita akan membahas mengenai lapisan bumi. Nah, di sini lapisan bumi yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah struktur permukaan bumi yang berfungsi sebagai pembungkus sehingga sering disebut kulit bumi. Karena bahan penyusun kerak bumi ini adalah batuan. Kerak bumi disebut juga litosfer. Ini litos artinya batuan, sfer artinya lapisan ataupun lapisan batuan. Nah, dalam kaitannya ini di sini dibagi menjadi dua, ada sial dan sima. Sial itu silisium aluminium dan sima itu silisium magnesium ya. Kemudian ada lapisan bumi berikutnya, yaitu ada selubung bumi ataupun astenosfer ya. Terus kemudian ada inti luar dan kemudian ada inti dalam barisfer ya. Terus macam-macam batuan pembentuk permukaan bumi. Nah, ini batuan, ada batuan beku. Batuan beku ataupun igneous rock ya. Batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Berdasarkan tempat terbentuknya magma, berdasarkan tempat pembentukan magma, batuan beku dibagi atas 3 macam. Ada batuan beku dalam atau plutonik, ada batuan beku gang ataupun korok, ada batuan beku luar ya. Terus yang kedua ada batuan sedimen. Nah, klasifikasi batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya. Nah, ini ada batuan sedimen airis atau aeolis terbentuk oleh tenaga angin, misalnya tanah los. Terus ada batuan sedimen glasial terbentuk oleh tenaga es, misalnya morena. Ada batuan sedimen akuatis terbentuk oleh tenaga air, misalnya batuan lempung dan batu pasir berlapis. Terus ada batuan sedimen marin terbentuk oleh tenaga air laut, misalnya terumbu karang. Nah, terus ada klasifikasi batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya. Ini ada batuan sedimen klastis, ada batuan sedimen kimiawi ya, dibentuk secara evaporasi, dibentuk secara biokimia. Terus ada batuan sedimen organik. Terus ada yang ketiga ada batuan malihan. Batuan malihan ataupun metamorfosa termal ya, metamorfosa kontak, ada metamorfosa kata klasik ya. Ini ada beberapa daerah kontak di sekeliling intrusi batuan beku ya. Yang tengah itu ada zona intrusi batuan beku ya tentunya. Terus yang garis-garis coklat itu zona hornfels dan ada zona marmer. Terus ada daerah-daerah sesar aktif potensi metamorfosis dinamik atau kataklastis ya. Jadi kawasan ini penyebab batuan metamorfosis kataklasis yang garis-garis. Terus ada metamorfosa beban atau burial. Tenaga geologi. Tenaga geologi ini nanti ada tenaga endogen. Tenaga endogen itu adalah tenaga dari dalam bumi. Nah, tenaga ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada tektonisme, vulkanisme, gempa atau seisme ya. Yang pertama adalah tektonisme atau tenaga tektonik, adalah tenaga geologi yang berasal dari dalam bumi dengan arah vertikal ataupun horizontal yang mengakibatkan perubahan letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Terus berdasarkan
kecepatan gerak lurus dan luas daerah. Tektonisme terdiri dari ada gerak epirogenetik. Ini ada gerak epirogenetik positif, ada gerak epirogenetik negatif ya. Jadi ini gerak epirogenetik positif itu datarannya turun, daratannya itu turun, jadi seolah-olah air laut itu naik. Sedangkan epirogenetik negatif ini daratannya naik, jadi seolah-olah air laut itu surut ataupun turun. Terus nah ini epirogenetik itu gerak yang menyebabkan turun naiknya suatu wilayah yang luas dan berlangsung lama tentunya. Nah, epirogenetik positif gerak turunnya daratan, jadi perubahan muka laut ya tadi. Terus epirogenetik negatif gerak naiknya daratan, jadi perubahan muka lautnya negatif ataupun jadi terlihat seolah-olah turun gitu. Terus yang kedua ada gerak orogenetik. Nah, gerak orogenetik adalah gerakan kulit bumi yang lebih cepat daripada proses epirogenetik ya. Jadi orogenetik ini terjadi pada daerah yang sempit. Proses ini dapat menghasilkan pegunungan lipatan dan pegunungan patahan. Nah, ini ada yang pertama ada lipatan atau faults ya. Ini dilihat. Ini lipatan, struktur lipatan dan bagian-bagiannya. Ini ada antifon dan sifon ya, itu yang terlihat. Terus ada fault axis, terus ada limb, terus ada axial plane. Nah, ini lipatan. Nah, ini beberapa variasi bentuk lipatan. Nah, ada lipatan simetris, ada lipatan asimetris, lipatan miring, lipatan isoklinal, lipatan rebah. Ada lipatan rebah yang ekstrim berubah menjadi sesar sangkup. Terus ada kondisi lipatan bervariasi dengan struktur lain. Nah, ini ada daerah yang menggunung itu antiklinal, sedangkan daerah yang cekung itu sinklinal ya. Terus patahan ataupun sesar ataupun fall ya, ada sesar naik dan sesar turun. Nah, ini contohnya ada Garben dan Hoss ya. Ini yang nah, ini Garben itu ini yang sesar yang turun, yang di tengah turun itu Garben, sedangkan Hoss yang ada penurunan ya di beberapa di gambar itu. Terus ada sesar bentuk tangga, jadi ada Garben, ada Hoss, dan sesar bentuk tangga. Nah, terus yang kedua ada vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi. Terus peristiwa ini disebut terusan kepundan atau diatrema. Nah, ini ada magma, sumber bahan aktivitas vulkanik, ada material hasil aktivitas vulkanik, bisa padat, cair, gas ya. Elfatara dan Solfatara, Fumarole dan Movet itu gasnya. Nah, ini contoh erupsi atau intrusi magma. Berdasarkan banyaknya celah pada permukaan bumi, waktu magma keluar ataupun erupsi dibedakan menjadi dua, yaitu erupsi linear dan erupsi sentral. Ini erupsi linear ya. Gambarnya itu erupsi linear. Terus ini erupsi sentral. Erupsi sentral itu erupsi yang semata-mata efusif, sebagian besar hasilnya adalah lava. Sedangkan erupsi yang semata-mata eksplosif, sebagian besar hasilnya adalah berupa embrio. Terus erupsi campuran menghasilkan gunung berapi strato ataupun gunung berapi berlapis. Erupsi ini terdiri atas bahan-bahan lepas dan lava.
Jadi gunung berapi itu ada 3 tipe A, B, C. Ini yang tipe pertama ada perisai itu yang A, yang tipe kedua ada mar itu B, yang ketiga itu ada C, ada strato. Ini dilihat video sendirinya ada tipe-tipe gunung berapi nanti ya. Terus ada intrusi terobosan magma. Nah, ini gambar pertama itu sebuah intrusi magma yang menyusup sejajar di antara pelapisan batuan yang sudah ada sebelumnya, namanya sil ya. Terus ini intrusi magma lainnya ya. Itu gambarnya, silnya ada di daerah tuh. Ini bagian-bagian yang paling bawah itu ada batolit atau dapur magma ya, itu nanti naik ke atas menjadi gunung berapi ataupun intrusi magma ataupun nanti ada lelehannya ya. Intrusi magma menghasilkan bentuk-bentuk berikut ya. Ini ada keping intrusi ataupun sil, yaitu sisipan magma yang membeku di antara dua lapisan litosfer. Lapisan tipis ini melebar dan sejajar dengan bidang pelapisannya. Terus sedangkan batolit yaitu batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma ya, karena penurunan suhu yang sangat lambat. Terus ini sebenarnya adalah dapur magma yang membeku. Terus ada lakolit yaitu batuan beku yang berasal dari resapan magma di antara dua lapisan litosfer yang membentuk bentuk seperti lensa, cembung, dan datar. Sedangkan ada apofise ya, yaitu suatu intrusi magma yang bercabang-cabang banyak seperti menjari. Sedangkan gang atau dik itu batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk pipih atau lempeng. Terus ada diatrema yaitu batuan pengisi pipa letusan atau bentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi ke atas, ini di daerah lubang diatremanya ya. Terus ada lapolit yaitu batuan beku intrusi yang mendesak lapisan di atas dan di bawahnya menjadi bentuk bikonveks ya. Terus ada pacolit, ini jenis batuan bentuk intrusi yang mendesak lapisan di bawahnya sehingga membentuk suatu bentukan lensa datar cembung. Kita lihat lagi gambarnya ya, bentar. Nah itu ada ya, ada lakolit, sil, visual dik. Kita next. Tipe-tipe letusan gunung api menurut Escher. Ini ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, dan tipe Vulcano. Terus ada tipe Merapi, ada tipe Pele, dan tipe Vincent. Terus ada tipe Peret ya. Dampak tenaga geologi. Dampak negatif ataupun kerugian yaitu letusan besar sebuah gunung berapi dapat membawa korban baik moral maupun material bagi penduduk daerah di sekitar gunung berapi tentunya ya. Terus letusan gunung berapi dapat menimbulkan banjir atau lahar ya. Terus letusan gunung berapi yang terjadi di laut, misalnya Gunung Krakatau di Selat Sunda, itu dapat menyebabkan terjadinya gelombang pasang, atau gelombang pasang ini dapat merusak daerah sekitar pantai. Terus dampak positif manfaatnya yang ditimbulkan dari suatu gunung api yaitu ada sumber mineral ya, daerah tangkapan hujan, daerah pertanian yang subur, daerah objek wisata ataupun sumber energi. Terus yang ketiga ada gempa. Gempa adalah suatu getaran asli yang bersumber dari dalam bumi dan merambat ke permukaan. Ilmu yang mempelajari gempa dinamakan seismologi. Kerusakan akibat gempa bumi biasanya diikuti secara sekunder ya, seperti kebakaran, terputusnya aliran listrik, dan gelombang laut yang sangat dahsyat ataupun tsunami. Jadi gempa bumi berdasarkan penyebabnya ini ada beberapa ya, ada gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik, ada gempa bumi robohan ataupun reruntuhan, terus ada gempa bumi tumbukan.
alat pencatat gempa ini ya, contoh seismograf ya. Di contoh gambarnya seperti ini ya, ada seismograf horizontal, ada seismograf yang vertikal. Terus tenaga eksogen, tenaga dari luar bumi. Ini meliputi atau ini yang merusak ya. Kalau tenaga endogen itu membentuk bumi, kalau ini merusak bumi dari luar ya. Ini meliputi ada pelapukan, erosi, dan pengendapan. Pelapukan ada pelapukan mekanik, penyebabnya adalah perubahan suhu, isolasi, perbedaan warna mineral, pembentuk air pada celah batuan, pelapukan kulit bawang. Terus ada pelapukan organik dan ada pelapukan kimia. Terus erosi, ini ada erosi air, erosi gletser ataupun es, erosi gravitasi, ada erosi air laut, ada erosi angin. Nah, ini contohnya sand dune itu terjadi karena erosi angin ya. Terus ada pengendapan ataupun sedimentasi. Nah, ini contohnya ada dataran banjir ya, floodplain, ada delta, ada tombolo. Nah, ini aneka bentuk delta ya, yang ini ya. Gambar-gambarnya itu untuk delta. Nah, ini tombolo ya, yang erosi yang menghubungkan dua kepulauan ini. Tombolo. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.